Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pernyataan kelas dunia Ramadan Sananta usai tampil luar biasa hebat tadi malam. Muncul sebagai penyerang ganas racikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ramadan Sananta bahagia. Ramadan Sananta tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mencetak 2 gol saat timnas Indonesia menang 6-0 versus Brunei. Patut disyukuri, alhamdulillah pada malam ini kita bisa memberi kemenangan di SUGBK dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya, kata Ramadan Sananta mengutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia. Alhamdulillah, saya bisa memberikan 2 gol pada malam ini, lanjut bomber milik Persis Solo ini. Dalam laga ini, Ramadan Sananta bermain 32 menit. Ia baru masuk di menit 58 menggantikan Hoki Caraka. Malaysia terbukti curang dibantu wasit tadi malam. Masyarakat India bisa menangis kejang dan menderita melihat video ini. Sudah jelas-jelas gol India itu sah. Bola sudah melewati garis gawang Malaysia. Tapi wasit menganulir gol tersebut. FIFA harus turun tangan dan membatalkan kemenangan curang Malaysia tadi malam, jadi harapan saya sekarang. Tonton video ini sampai habis karena saya akan mengupas tuntas pertandingan ini. Kemenangan Malaysia atas India 4-2 dalam semifinal Pesta Bola Merdeka diwarnai sejumlah kontroversi di Stadion Bukit Jalil. Malaysia unggul cepat lewat gol akrobat Dion Chols pada menit ke-7 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti India. Tim tamu India merespons dengan baik setelah mencetak gol penyeimbang melalui tembakan Mahas Nauram pada menit ke-13 usai mendapatkan operan tumit Sahal Abdul Samad. Malaysia segera bangkit dengan kembali unggul 2-1 pada menit ke-20 melalui sepakan penalti Arif Aiman. Gol Faisal Halim pada menit ke-42 membuat Harimau Malaya unggul 3-1 pada babak pertama. Pada babak kedua, Blue Tigers julukan India bangkit dengan memperkecil ketinggalan jadi 2-3 lewat gol striker senior Sunil Chhetri pada menit ke-51. India bisa mencetak gol kembali guna menyamakan kedudukan 3-3 pada menit ke-56 melalui lalian Suala Changte. Akan tetapi gol itu tidak disahkan wasit karena belum menyentuh jaring gawang. Dalam tayangan ulang, bola yang ditendang Changte sudah melewati garis gawang, tetapi bisa segera dibuang Dion Chols. Lavrochorbing Ong menambah penderitaan India dengan membawa Malaysia unggul 4-2 pada menit ke-61. Pada menit ke-88, salah satu pemain Malaysia dianggap handball di kotak penalti. Namun lagi-lagi hal tersebut tidak menjadi keuntungan bagi India guna mendapatkan tendangan penalti. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Malaysia menang 4-2 atas India. Kemenangan itu membawa Malaysia ke final Pesta Bola Merdeka melawan Tajikistan di Stadion Bukit Jalil. Parah Malaysia ini, benar-benar curang. Kasihan India, memalukan saja. Yes, kabar gembira. Langsung diputuskan tadi malam. PSSI bakal tambah pemain naturalisasi. Erick Thohir bilang demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, PSSI masih terus berburu pemain keturunan yang layak untuk dinaturalisasi. Sehingga Jay Itzes rupanya bukan pemain naturalisasi terakhir yang akan menghuni skuad timnas Indonesia. Terkini pemain Swansea City, Nathan Chu Aon menjadi pemain yang digadang-gadang menjadi amunisi anyar tim merah putih. Nathan bahkan sudah hadir di Indonesia dan bertemu jajaran tokoh penting. Usai laga, Erick membeberkan terkait penyebab PSSI terus menambah pemain naturalisasi. Keputusan untuk terus menambah pemain dinilai menjadi langkah tepat bagi timnas Indonesia yang tengah merajut asa lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih kuota peserta ajang 4 tahunan itu dipastikan bertambah. Kembali kita memerlukan 2 kali 11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan makin berat. Semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen, tambahnya.
Pernyataan konyol dan aneh pelatih Thailand usai dihancurkan 8-0 tadi malam oleh Georgia bisa bikin semuanya ngakak kocak. Setelah pertandingan, Mano Polking memberikan tanggapan soal pertandingan. Ia mengaku pemainnya bisa lebih baik lagi. Pelatih 47 tahun itu memberikan pembelaan bahwa banyak pemainnya yang baru berkesempatan tampil untuk tim nasional. Lebih lanjut, ia juga tidak menyalahkan pemain atas kekalahan dari Georgia. Kami sendiri berharap bisa melakukan yang lebih baik dari ini, kata Mano Polking. Tapi seperti ini pemain-pemain yang kami panggil kali ini banyak yang baru pertama kali mendapat kesempatan bermain untuk timnas. Ada banyak pemain baru. Hasilnya seperti ini. Namun saya rasa saya tidak menyalahkan para pemain kami, ujarnya. Mano Polking tetap memberikan pujian kepada pemainnya. Semua orang yang bermain dan datang bersama kami hari ini telah melakukan yang terbaik, ujarnya. Semua orang mencoba yang terbaik, kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya melawan Estonia. Mano Polking menilai laga melawan Georgia bisa diambil sebagai pelajaran. Ini adalah pertandingan penting untuk dipelajari para pemain, karena kami bertemu tim kuat seperti Georgia, kata Polking. Kami berbicara sebelum pertandingan tentang perubahan haluan Georgia yang cepat, dan itu tim yang bagus. Di babak pertama kami melakukan banyak kesalahan dan dihukum karena kesalahan. Kita harus belajar bersama. Semoga Georgia beruntung untuk pertandingan berikutnya. Bagi kami akan bekerja keras untuk bangkit dan tampil baik di pertandingan berikutnya, ujarnya. Bisa bikin semuanya kaget. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba mantan ketum PSSI Iwan Bule di luar dugaan ngomong begini usai timnas Indonesia menang telak tadi malam. Ketua Umum PSSI sebelumnya Mochammad Iryawan hadir langsung memberikan dukungannya saat timnas Indonesia berlaga menghadapi Brunei Darussalam tadi malam. Selamat anak-anak menang 6-0 dari Brunei Darussalam. Terima kasih kepada anak-anakku para pemain timnas yang telah memberikan kemenangan untuk bangsa Indonesia ini, ucap Iwan Bule seusai laga. Iwan Bule tak pernah absen memberikan dukungan saat timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur dalam perjuangannya membela kehormatan negara, baik itu hadir langsung ke stadion atau melalui layar kaca. Atas kemenangan ini, Iwan Bule pun berpesan kepada anak asuh Shin Tae-yong itu untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang diraih pada leg pertama ini, tetapi harus dijadikan motivasi lebih untuk memenangkan laga-laga selanjutnya. Jangan berpuas diri atas kemenangan ini, sebab perjuangan dalam meraih mimpi kita untuk berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 masih panjang dan tentunya tidaklah mudah. Karena hasil dari laga-laga selanjutnya menentukan langkah kita berikutnya. Tetap fokus, solid, dan jadikan tim ini sebagai sebuah tim yang hebat, membanggakan masyarakat Indonesia. Sukses selalu buat para anak-anakku di timnas. Paten tambahnya.